Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Marta dan rekan-rekan peserta kuliah pengolahan citra. Saat ini kami akan menyampaikan mengenai progress report project kami mengenai deteksi dan pengenalan wajah menggunakan Python dan OpenCV. Yang akan disampaikan adalah outline, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Masih sama seperti sebelumnya, tujuan dari proyek ini adalah membuat sistem pendeteksi dan pengenalan wajah untuk penerimaan mahasiswa baru melalui Simak UI online dengan beberapa masalah, dan target masalah utamanya adalah dapat mengenali wajah jika peserta menggunakan masker. Pada tahapan ini, target kami adalah pengenalan wajah, di mana sistem dapat mengenali wajah yang ditangkap oleh kamera itu milik siapa. Pada metode pertama, kami menggunakan HR Cascade dan FaceNet. Ini sudah dipaparkan pada pemaparan minggu lalu, dan juga sama dengan kelompok lainnya, di mana FaceNet ini akan menghasilkan high quality face mapping dari citra menggunakan arsitektur deep learning seperti ZFNet dan Inception. Berikut adalah sebagian skrip untuk pendeteksian dan pengenalan wajah menggunakan Python dan OpenCV dengan Google Colabs dengan metode pertama, yaitu HR Cascade dan FaceNet. Namun kami kurang puas dengan hasil metode yang pertama ini, yang mana nantinya akan kami bandingkan pada hasil. Oleh karena itu kami memutuskan untuk mencoba metode kedua, yaitu seperti berikut. Berikut adalah alur pemrosesan citra pada sistem kedua yang kami bangun, di mana tahap pertama adalah encoding citra menggunakan algoritma HOG agar dihasilkan citra yang lebih sederhana. Lalu dicari bagian dari citra yang menunjukkan bagian wajah dengan membandingkan HOG umum dari wajah. Selanjutnya itu ditentukan pose wajah dengan menemukan landmark utama dari wajah agar posisi wajah itu menjadi center. Lalu citra wajah itu nanti diukur fiturnya sehingga nanti akan dihasilkan 128 pengukuran itu menggunakan Deep Neural Network. Kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan database yang ada untuk dilihat hasil pengukuran yang mendekati adalah wajah siapa. Yang pertama yaitu menggunakan HOG untuk mendeteksi wajah. Untuk menjalankan metode histogram of oriented gradients atau HOG ini, citra sebelumnya akan dikonversi dulu menjadi grayscale. Lalu untuk setiap pikselnya dilihat piksel sekitarnya dengan tujuan untuk membandingkan tingkat gelap piksel tersebut dengan piksel di sekitarnya. Nah, lalu digambarkan panah yang menunjukkan arah citra ke yang semakin gelap. Jika proses tersebut diulang untuk setiap piksel, maka kita akan memperoleh gradien yang menunjukkan flow dari gelap ke terang pada keseluruhan citra. Nah, untuk menghasilkan pola basic dari citra, maka citra akan dipecah menjadi kotak-kotak berukuran 16 x 16 piksel, dan dalam setiap kotak tersebut dihitung gradien mana yang paling banyak, apakah gelap atau terang. Kotak 16 x 16 tersebut kemudian digantikan dengan arah panah yang paling kuat apakah gelap atau terang, maka nanti akan dihasilkan citra seperti ini. Nah, untuk menemukan bagian wajah dari citra yang kita tangkap, maka dibandingkan dengan pola HOG yang dihasilkan dari banyak wajah. Ini contoh pola HOG dari banyak wajah. Dan pola tersebut maka dibandingkan dengan pola wajah yang kita miliki tadi. Jadi di sini maka dapat kita lihat bahwa pola ini mirip dengan area ini. Maka kita menemukan area wajah pada citra ini. Ketika kita sudah mengisolasi bagian wajah pada proses sebelumnya, maka ada permasalahan yang kita temui seperti wajah yang miring, contohnya pada gambar ini.
di mana pada gambar ini eh, kita sebagai manusia akan mudah mengenali bahwa wajah ini adalah milik orang yang sama. Namun pada komputer tentunya komputer akan kesulitan dan menganggap bahwa wajah ini adalah milik dua orang yang berbeda. Oleh karena itu, maka digunakan algoritma face landmark yang merupakan representasi dari 68 titik wajah. Jadi ketika sudah menentukan posisi seperti mata, hidung, mulut, dan lain-lain, maka dilakukan rotasi dan scaling dan shearing dari wajah yang miring tersebut. Lalu citra akan ditransformasi sedemikian rupa sehingga dia akan center. Jadi citranya akan bagian wajahnya itu akan lebih di tengah. Nah, dengan pemposisian bagian wajah ini ke tengah tentunya akan mempermudah nantinya untuk menentukan ini adalah wajah siapa. Selanjutnya itu dilakukan pengukuran yang nantinya akan menghasilkan 128 data menggunakan metode Deep CNN, di mana pada training algoritma ini dibandingkan dua wajah yang sama dengan satu wajah orang lain. Di mana metode ini disebut dengan triplet training. Dengan training ini, gambar berbeda dari orang yang sama akan menghasilkan kurang lebih hasil pengukuran yang sama. Jadi pada tahap ini kami menggunakan OpenFace yang merupakan network yang sudah terlatih sehingga dengan memberi inputan wajah kita maka kita akan memperoleh 128 hasil pengukuran seperti berikut. Nah, data ini kemudian akan dibandingkan dengan database yang kita miliki untuk mengetahui dengan wajah siapa paling dekat hasil pengukurannya. Berikut adalah sebagian skrip yang sudah kami bangun, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan metode HOG, face landmark, dan lain-lain. Ini adalah beberapa output pemrosesan yang kami lakukan untuk metode kedua, yaitu output dari HOG, itu berupa gradien dari citra, dan face landmark yang menentukan arsitektur wajah pada bagian wajah. Dan ini adalah data training yang kami gunakan, di mana untuk data pribadinya, Krishna itu menggunakan pas foto, dan saya menggunakan foto hasil capture dari kamera laptop. Berikut adalah hasil pengujian yang kami lakukan. Kami membandingkan output dari kedua metode, di mana pada metode untuk foto yang bagian atas ini adalah pengujian dengan metode menggunakan HR Cascade dan FaceNet, dan metode kedua ini kami menggunakan HOG dan yang lainnya. Jadi pada citra pertama ini kami membandingkan wajah pada posisi normal dan kedua metode menghasilkan pengenalan wajah yang baik dan dapat mengenali objek yang ditangkap oleh kamera. Lalu pada metode kedua kami melakukan pengenalan wajah dengan background yang cukup ramai. Namun untuk metode pertama itu jam dindingnya itu dianggap wajah lain, di mana pada gambar ini itu dianggap Jack Ma, sedangkan dengan metode kedua sistem hanya akan menangkap satu objek saja sesuai kenyataannya. Lalu pada contoh berikutnya itu kami mengambil citra objek dengan sudut kemiringan yang cukup ekstrim, dan lagi-lagi pada metode pertama itu terdapat hasil pendeteksian pada objek yang bukan wajah. Seperti ini, ketika jaket kuningnya dianggap itu adalah Jack Ma, dan Krishnanya di sini dianggap jam dinding. Sedangkan pada metode kedua ini, sistem memang hanya mengenali satu wajah, yaitu pada wajah Krishna saja.
Lalu ini adalah pengujian lainnya, di mana ketika wajah menunduk, itu pada kedua sistem sama-sama dapat mengenali wajah tersebut, hanya saja pada metode yang pertama, sistem tetap mendeteksi jam ini sebagai Krishna. Lalu untuk metode pengujian ketika wajahnya gelap, sistem metode kedua tetap lebih baik dibanding metode pertama karena pada metode pertama mendeteksi ada 2 wajah Krishna. Nah, ini juga hasil pengujian lainnya yang dilakukan oleh saya. Untuk wajah menunduk itu sama-sama dapat dideteksi dengan kemiringan yang tidak terlalu ekstrim. Lalu ini adalah hasil pengujian ketika kemiringan menoleh ke samping. Pada metode pertama terjadi kesalahan pendeteksian, sistem tidak dapat mendeteksi wajah saya dan mendeteksi pun itu dengan nama yang salah. Sedangkan pada sistem kedua, sistem dapat mendeteksi dengan benar. Lalu ini dilakukan kemiringan untuk menunduk dengan sudut yang cukup lebih besar dari sebelumnya. Pada metode pertama, sistem tidak dapat mendeteksi dan mengenali wajah, namun pada metode kedua, sistem dapat mengenali dan mendeteksi wajah objek di depannya. Ini adalah hasil pengujian yang lainnya, di mana pada kedua sistem yang ini menggunakan metode pertama, ini metode kedua, di mana sistem tersebut sama-sama tidak dapat mengenali wajah ketika objek menggunakan masker. Lalu ini adalah contoh saja bahwa jika pada database belum dimasukkan wajah siapa, maka akan dideteksi sebagai unknown. Berikut adalah video hasil pengujian kami. Kami membandingkan hasil capturing video untuk metode 1 dan metode 2. Dapat dilihat metode 1 cukup smooth pergerakan videonya. Sedangkan pada video 2, pengambilan videonya agak patah-patah. Maka kesimpulan dari paparan pada hari ini adalah pengenalan wajah dengan metode kedua, yaitu menggunakan salah satunya HOG, itu lebih akurat dibandingkan dengan metode pertama. Lalu hasil video capture dengan metode HR Cascade itu dari hasil percobaan yang kami lakukan itu lebih baik dibandingkan dengan HOG, karena pada metode kedua ini entah bagaimana videonya cenderung lebih patah-patah. Lalu pengenalan wajah itu terkendala jika objek menggunakan masker dan sudut kemiringan wajah besar serta pencahayaan minim. Demikian paparan kami pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.